Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafi Alfarizi dari kelas PAUR B ingin menjelaskan tentang etika berorganisasi. Yang pertama, definisi dan konsep dasar etika organisasi. Etika organisasi adalah ilmu yang membahas tentang apa yang baik dan apa yang buruk, serta hak dan kewajiban moral yang harus dipegang teguh oleh setiap anggota dalam suatu organisasi, yaitu mengacu pada definisi etika secara umum. Nah, etika juga berfungsi sebagai pedoman perilaku individu dalam berinteraksi antar anggota maupun dalam hubungan organisasi dengan pihak luar atau lingkungan. Nah, ada juga tujuan etika berorganisasi. Yang pertama, memberikan norma bagi interaksi antar anggota. Yang kedua, membayangkan tercapainya tujuan bersama secara bertanggung jawab. Yang ketiga, membantu memberikan makna yang tepat tentang kehidupan organisasi. Yang keempat, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan nyaman. Dan yang terakhir, membangun kepercayaan masyarakat, terutama pada organisasi birokrasi. Nah, untuk selanjutnya yang kedua ada juga prinsip-prinsip utama etika berorganisasi. Meskipun prinsipnya dapat bervariasi, beberapa landasan etika yang umum dianut dalam berorganisasi yang meliputi yang pertama itu integritas dan kejujuran, yaitu selalu bertindak jujur dan dapat dipercaya dalam semua interaksi dan operasional. Tidak menyembunyikan atau memanipulasi informasi penting. Yang kedua, keadilan dan kesetaraan. Memperlakukan seluruh anggota tim atau pemangku kepentingan dengan adil dan tidak memihak tanpa bias. Memberikan peluang yang sama dan tidak mendiskriminasi. Yang ketiga, tanggung jawab. Bersedia bertanggung jawab atas tindakan, keputusan dan kewajiban yang diemban serta mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan, tanggung jawab sosial. Yang keempat, rasa hormat. Itu menghargai hak, martabat dan privasi orang lain, termasuk hak untuk privasi dan kebebasan berbicara. Yang kelima, transparansi, bersikap terbuka dan jujur tentang informasi praktik dan keputusan organisasi, terutama yang berkaitan dengan publik. Nah, untuk selanjutnya yang ketiga ada juga penerapan praktis etika dalam organisasi. Penerapan etika di lingkungan kerja diwujudkan melalui kode etik yang jelas dan perilaku sehari-hari. Contohnya perilaku etis dalam organisasi yaitu yang pertama, melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku. Yang kedua, menjaga informasi yang bersifat rahasia agar tidak membocorkan ke pihak yang tidak berwenang. Yang ketiga, memiliki kompetensi dan meningkatkan kualitas kerja secara berkelanjutan. Yang keempat, patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja. Yang kelima, menjalin kerjasama yang kooperatif dengan unit kerja lain untuk mencapai tujuan. Yang keenam, tidak menggunakan kata yang menyerang kepribadian atau pribadi individu. Yang terakhir, tidak menyampaikan pesan yang mendukung pelecehan seksual dapat membuat anggota organisasi tidak nyaman. Nah, ada juga langkah-langkah mendorong etika dalam organisasi. Yang pertama, penyusunan kode etik yang jelas, mencakup nilai dan prinsip, serta disosialisasikan secara luas. Yang kedua, pelatihan dan pendidik etika melalui studi kasus dan simulasi untuk membantu pegawai menerapkan prinsip etika dalam situasi nyata. Yang ketiga, membangun sistem pengawasan dan akuntabilitas. Ini mencakup mekanisme pelaporan dan penanganan pelanggaran etika. Yang terakhir, mendorong partisipasi pegawai dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian yang nomor 4 ada juga dampak etika dalam organisasi. Penerapan etika yang kuat mempunyai dampak positif yang signifikan. Yang pertama yaitu membangun kepercayaan. Nah, masyarakat dan pemangku kepentingan akan lebih percaya pada institusi organisasi yang bertindak etis dan transparan. Yang kedua, meningkatkan motivasi, anggota tim merasa dihargai dan memiliki rasa nyaman sehingga lebih termotivasi. Yang ketiga, hubungan kerja harmonis. Menciptakan ikatan yang kuat dan lingkungan yang nyaman yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas. Nah, yang terakhir, pencegahan pelanggaran. Organisasi yang menyediakan pelatihan etika cenderung memiliki tingkat pelanggaran etika yang menurun. Nah, untuk kesimpulannya,
Etika berorganisasi adalah fondasi moral yang bahwa setiap langkah dan keputusan dalam organisasi dilakukan berdasarkan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran, sehingga dapat mencapai tujuan dengan cara yang baik dan bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.